Hai, jumpa lagi dengan saya, David Koper, aka Mr. Davko, host channel Ayo Ngecat. Channel ini berisikan edukasi yang berhubungan dengan pengecatan. Topik kita kali ini masih dengan klasifikasi cat. Bahasannya adalah tingkat atau kadar kilap. Jika kita melihat hasil pengecatan, ada yang tidak mengkilap, ada yang mengkilap. Nah, ini namanya gloss, tingkat kilap atau gloss. Alat untuk mengukurnya namanya gloss meter. Ya, alat kecil biasa ada di lab ya, di laboratorium, di quality control perusahaan cat ya. Jadi benda cat yang akan diukur itu ditempelkan alat itu dari sudut pandang 20 derajat, 60 derajat, 80 derajat, 85 derajat, 20, 60, 85 akan terbaca berapa kilap dari lapisan cat tersebut ya. Untuk kadar kilap dibagi atas 5 besarannya. Flat itu rata, matte atau doff istilahnya. Boleh pilih, flat, matte, atau doff. Itu kadar pantulnya itu, kadar kilaunya, kemilaunya itu hanya 5%, cahayanya 5%. Berikutnya, di atasnya adalah Excel. Excel itu kulit telur. Jika Anda mandang kulit telur itu kilapnya kurang lebih 5-10% lah kurang lebih pantulannya. Cenderung ke 5 lah ya, Excel itu. Di atasnya ada satin. Satin itu ada kemilaunya. Excel tuh sedikit sekali kemilaunya. Kalau satin tuh ada kemilaunya. Berkisar antara 20-35 kurang lebih seperti itu. Berikutnya ada semi gloss atau setengah kilap. Itu di antara varian antara 30-70%. Bayang ya. Yang terakhir adalah high gloss. Mana pantulan cahayanya bahkan sampai menusuk mata. Itu sekitar 70-90%-an lah. Saya ulang ya. Flat atau doff atau matte itu cahayanya hampir nggak ada, maksimal 5%. Cat apa tuh, kebayang nggak? Cat plafon ya. Cat plafon biasanya kilapnya kecil sekali, hampir nggak ada. Excel ada cahaya sedikit. Satin agak bercahaya, tapi di bawah semi gloss, setengah kilap, semi gloss. Yang terakhir ada high gloss. High glossnya ada di cat mobil biasanya. Cat-cat yang membutuhkan kadar kilap, cat piano, cat mobil itu high gloss banget. Berbeda dengan cat tadi ya, cat plafon itu doff ya. Ini di mana ini? Efeknya ke manusia seperti apa? Efeknya ke produk ini, efeknya ke pemakaian di mana efeknya? Dari segi estetika, kenyamanan mata di sini. Ketika kadar kilapnya tinggi, ya, mulai dari satin, semi gloss lah, semi gloss ke high gloss itu, jika dipakai dalam ruangan, mata itu nggak nyaman. Jika ruangan itu ada cahaya, maka mantulnya di mata kurang enak lah. Ya. Terus efeknya ke lapisan film. Jika lebih kilap, high gloss, semi gloss itu lebih keras dibanding yang satin, Excel maupun doff. Kekerasannya. Otomatis berefek juga dengan daya tahan geseknya. Semakin mengkilat, lebih tahan gesek. Jadi yang semi gloss dan high gloss, high gloss lebih tahan dari semi gloss, lebih tahan dari semi gloss lebih tahan dari satin, satin lebih tahan dari Excel, Excel lebih tahan dari flat. Jadi karena kadar keras dan kadar gesekannya ini, berarti penempatan cat-cat ini juga disesuaikan dengan traffic areanya. Jika membutuhkan di daerah yang trafficnya tinggi, orang lalu lalang memegang benda tersebut ya, misalkan pintu ya, atau pinggiran tembok sering kepegang, kesentuh, maka sebaiknya harus pakai yang high gloss atau minimal semi gloss. Jadi kembali flat itu nggak ada cahaya, Excel sedikit sekali, satin agak ada ya, tapi di bawah medium, semi gloss, dan satu lagi high gloss. Jadi untuk area yang jarang orang lewat, jarang tersentuh, itu boleh pakai yang flat dan Excel. Jika udah mulai trafficnya lumayan, mulai pakai satin, semi gloss sampai pakai yang gloss. Nah, aplikasinya ini di mana? Ya. Ruang keluarga pakai yang mana? Ruang keluarga plafon pakai apa? Pakai yang flat saja, yang cahaya sedikit saja. Ya. Terus bisa juga misalnya terlalu butek
bisa pakai Excel. Maksimal pakai yang satin. Jangan berlebihan. Jika ruang keluarga kita pakai semi gloss dan high gloss, maka terlalu mengkilap, pantulan lampu segala macam. Jadi kita duduk di ruang itu tidak nyaman. Demikian juga ruang makan. Ruang makan oke. Pakai yang flat, Excel, maksimum satin. Jadi ruang tidur juga, ya. Lorong, nah, lorong ini jangan terlalu flat ya. Lorong ini bagus yang Excel dan satin. Ya. Jadi ini tadi ya ruang keluarga, ruang makan ya, ruang tidur ini maksimum satin, maksimum 20-30% udah paling banyak tuh kilapnya. 20 lah. Ya, hindari semi gloss dan apalagi high gloss. Kalau di lorong boleh, justru jangan terlalu doff ya, suram. Jadi agak satin lah oke. Excel masih boleh. Bagaimana yang satin, semi gloss dan high gloss bisa pakai di mana? Di dapur. Karena butuh apa? Butuh apa? Keras dan licin. Jadi minyak juga nggak gampang nempel. Ya kotoran nggak gampang nempel. Dapur dan ruang tidur. Sama tidur anak juga perlu nih yang satin, semi gloss dan high gloss. Kenapa? Supaya licin ya. Supaya nggak gampang nempel. Debu, tangan yang kotor dan segala macam. Pintu juga ya. Harus pakai yang high gloss atau semi gloss. Jadi aplikasinya ini jelas ya. Tergantung traffic areanya. Dia banyak tersentuh, banyak dipegang atau enggak. Jika banyak dipegang atau disentuh, butuh yang kadar kilaunya lebih tinggi. Oke, demikian pembahasan tentang klasifikasi cat dari tingkat kilapnya. Jika dirasakan bermanfaat, silakan like and subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan video edukasi terbaru dari kami. Bila ada yang ditanyakan dan usulan tema pembahasan, silakan sampaikan melalui komen. Sampai jumpa di edukasi berikutnya. Ayo ngecat, perindah dan rawat properti Anda.